Jadi dia pindah-pindah kamar ya? Kalau di Wagub enak. Oh gitu. Wagub itu kan sebenarnya dua Wagub punya ruangan. Dulu ada Pak Wagub. Iya. Jadi lantai 2 itu 2, lantai 3 2. Nah kita waktu jadi Wagub itu kan gede, kenapa? Itu 2 Wagub digabung 1. Jadi bangunnya jadi. Itu jadi kemarin itu 1 Wagub harga 2 dong gitu. Gimana Mas? Intinya gini Pak, saya dapat dari Bu Tina ya, bahwa singkat padat Aku tepat. terima surat juga sih. Ya, singkat padat Surat tepat. yang Jadi saya mundur. Udah kan, dari rektor sudah terima juga. oh ya. Jadi saya cuma lengkapnya begini, Jadi gitu kan. Ada Pak. Pak Bud kan? pakai gaya tentara aja, singkat padat tepat. Karena Bapak katanya nggak mau presentasi ya. Pertama kali saya terima kasih pasti. Dan yang kedua, saya ingin memperkenalkan. Dan yang ketiga, progres kerja dan laporan yang telah kami capai. Sebab saya senang Pak Jokowi bilang, jangan laporin apa yang mau kamu bikin. Laporin apa yang udah kamu capai. Jadi aku tahu bagaimana memproyeksikannya. Nah itu aku suka itu. Kalimat itu buat saya menarik. Jadi nggak ngimpi tapi nyata. Nah, pertama kali, terima kasih. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan ini Ibu Luki, PJS Rektor. Ibu Luki, beliau tadinya Warek 1 dan sekarang beliau bertugas sangat berat karena tidak ada yang paling berat seorang pimpinan di masa transisi. Yang nonjok banyak Pak. Ya, gitu. Pak Bambang susah diperkenalkannya, Bapak lebih kenal Pak Bambang daripada saya. Ibu Mila ini adalah sekretaris yang biasa mendampingi Pak Bambang, ya kan? Lalu Ibu Isyana juga sekarang mendampingi Ibu Luki. Persoalan pertama yang saya ingin sampaikan adalah bermula dari setelah yayasan memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan-tindakan Sekian lama berjuang. setelah 3 tahun lah ya, setelah 3 tahun lebih, hampir masuk ke 4 tahun. Jadi ketika saya lakukan itu, saya mengikuti visi dan misi yang dimiliki IKJ, dan juga kami tidak mau berbeda dengan IKJ. Maka visi yang pertama adalah transparansi, keterbukaan berpikir, merdeka dalam berdoa, dalam berkarya, dan sebagainya. Misi kami cuma satu, karena keahlian kami di bidang seni budaya, maka seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur, hendaknya Metropolitan Jakarta ini memiliki kesan metropolitan yang berbudaya. Buktinya juga tidak berlebihan bahwa 70% dari kegiatan kesenian di Indonesia, Pak, semuanya ujung tombaknya adalah kalau tidak lulusan IKJ, yang baru D3 juga menjadi itu, sedangkan sekarang kita sudah meningkat kepada pasca sarjana. Di dalam kesempitan fasilitas dalam pengertian dana ya, kami juga telah memberanikan diri membuat pasca sarjana sekian tahun itu yang membuat IKJ tidak kalah dengan institut seni yang lain yang di Jogja dan di mana-mana. Malah ketika zaman Pak Fokker, kami dilamar oleh kementerian, bukan kami melamar. Kami dilamar oleh kementerian untuk menjadi ISBI, dinegerikan. Tetapi setelah saya melihat turunnya ISBI yang ada itu dari sebuah yang kita bisa jadikan panglima di kebudayaan, bukan seni budaya Pak ya, kebudayaan itu, ternyata sekarang setiap yang naik jadi S3 pengen jadi pejabat Pak, pengen jadi dirjen, pengen jadi ini, sehingga pengertian cendikia itu sudah ditinggalkan. Jadi rektor-rektor di sana itu satu tujuannya pejabat. Nah inilah yang saya bilang sama Fokker saat itu. Fok, ini kayaknya kan IKJ punya kamu. Bolehkah aku minta izin untuk tetap IKJ menjadi inovator? Jangan seperti itu. Dan ternyata berhasil kan. Sekarang mau kemana-mana ya datang ke Luki.
bagaimana ini kita akan bikin kongres kesenian dan sebagainya, karena mereka sudah jadi birokrat partikelir ya, gitu. Sedangkan Mbak Luki masih pada ngeter pada masalah kebudayaan, bukan seni budaya aja. Misalnya mencoba menerjemahkan revolusi mental itu, kan sebetulnya tugas kita Pak, melalui pertunjukan. Nah jadi melihat yang semacam itu, saya bilang kepada Pak Rektor bahwa memang benar kami tidak memiliki kepastian dalam dana, masih dalam bentuk hibah. Hibah itu kan sebetulnya boleh dikasih, boleh enggak, asal rasa kasihan orang yang mengasih aja, ya kan? Tetapi memang kita harus berjuang bersama-sama mencari jalan keluar. Nah, jalan keluar pertama adalah saya ikutin langkahnya Pak Ahok, transparan. Nah, sebagai ketua yayasan saya melakukan transparansi ini, alhamdulillah Pak Ahok. Setelah sekian puluh tahun tidak pernah ada audit, aku audit. Aku lakukan audit keuangan maupun aset. Sumber dari segala masalah dan petaka ini tidak adanya sentralisasi. Jadi desentralisasi. Ada raja-raja kecil melalui otonomi ini. Sehingga kalau Pak Ahok nanya sama saya, Pak Selamat berapa uang kalian? Saya tahu. Tapi hari ini saya bisa tahu. Saya sudah lapor Pak Catur ya sebagai orang yang mewakili kami di pemerintahan. Saya tahu sekarang berapa dari Republik Rakyat gitu ya, dari Republik Pemerintahan sampai fasilitas-fasilitas gedung dan sebagainya yang hari ini dipegang oleh Imam ya, oleh UP. Jadi melihat yang semacam itu, ketika Pak Rektor mungkin daya tahannya sudah meluluskan, dia sudah 6 tahun Pak ya, lebih, tetap masih hibah-hibah terus, dia pamit pada saya untuk mundur. Saya bilang jangan deh, yuk kita masih pegangguin aja Pak Ahok terus deh, bagaimana jalan keluarnya. Rupanya dia memang ya dia anak pria di sana tentara, jadi beda mungkin ya. Jadi sudah akhirnya mereka mundur, ya saya anggap ini momentum bagus. Dengan beliau mundur saya bisa menerapkan transparansi. Nah ketika Luki menjadi PJS, diangkat oleh kami semua, bukan oleh yayasan. Saya hanya mengukuhkan, yayasan hanya mengukuhkan. Maka tiba-tiba orang bertanya, kok Pak Selamat bisa lancar sih ngasih ke Bu Luki duit? Kok Pak Selamat bisa, kami kok bisa melihat ada kue, ada semua untuk rapat-rapat, dapat dari mana duitnya? Ya dari yayasan. Pertanyaannya, kenapa Mas Selamat nggak ngasih dulu? Gak ada transparansi. Masa saya juru bayar Pak, yang bener aja? Nggak mau saya jadi juru bayar. Jadi ketika Ibu Luki membuat sebuah anggaran pada saya, ya saya walaupun ini beneran saya nggak bohong, saya minjem itu nggak takut, nggak ragu-ragu, karena saya tahu minjem. Dengan saya meminjam, untung teman saya banyak lah Pak. Jadi ada 100, ada 200, ada yang 300 ya, tanpa bunga ya, tanpa bunga berikan ke saya, maka saya bisa kasih ke Mbak Luki tanpa saya mengganggu dana abadi yang ditambahin Pak Ahok. Dana abadi kan nggak boleh diambil. Dana abadi kalau boleh ditambah. Kita hibah kan belum turun juga ya, tanda-tanda. Kemarin berapa? Masuk ke lambat. Nanti setelah APBD desa, kalian masuknya APBD bukan di APBD musim Ngomong nih, terlambat itu ya. yang waktu lalu. Ini saya potong ya, kalau lagi berpikir gini, untuk siasatin soal hibah ini, baru kepikir ketemu. Kemarin karena ada ide, kita kerjasama perguruan tinggi negeri. Berarti nanti bilangin sama Premi, yang dinas pendidikan, tidak KJP nih. Jadi untuk anak-anak Jakarta yang mau sekolah di IKJ, kita kasih dia KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan. Aduh, alhamdulillah. Masih gitu caranya. Jadi ada tetap aja hitungan kayak orang lain, dia bayar, muridnya yang pegang duit. Iya. Jadi bukan hibah ke Betul. yayasan terus kan nggak boleh nih. Yang penting muridnya. Nah, Anda tinggal hitung, jadi sekolah di IKJ ini butuh berapa? Sebulan butuh 1 juta misalnya, atau berapa mesti bayarannya berapa juta, ya hitung. Jadi kita suntik aja dia.
yang tes. Makanya kita bekerja sama perguruan tinggi negeri itu IKJ kan punya kita bisa dengan alasan punya kita bisa. Ini memang ide Pak Ahok ini sangat mendekati apa idenya dari Mandiri ya. Memang Enggak, wah perguruan negeri kita boleh kasih swasta kok. Ini kebijakan kita nggak mau kasih ya. Perguruan tinggi swasta aja kita boleh kasih kok. Budget kita terbatas Pak. Kalau semua swasta perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia oke. Biar anak Jakarta saya mau sebar. Dia kuliah di Magelang, di Papua, di mana terserah. Mau di Bengkulu, dia pegang, bukan imbang. Bisa dari ATM, dia langsung debit. Ya nanti dia bayarnya itu langsung dipotong, gesek aja. E-money jadi. E-money. Kita isi duit ke tabungan dia dengan debit. Iya. Dia tiap bulan langsung debit tuh uang sekolahnya dia. Kita tinggal hitung berapa siswa yang dari Jakarta ke luar kota kita mungkin nggak bisa. Khusus yang anak Jakarta yang mau masuk ke IKJ kita bisa biaya ini mesti bikin itu. Dianggarkan gitu Pak. Jadi bentuknya kayak KJP, dia terusin. Yang nggak mampu ininya kan mendorong anak-anak yang memang kurang mampu tapi kreatif kan. Banyak banget justru yang kaya-kaya tuh udah ada Pak Ado. Ya mungkin nggak mau gitu loh, tapi yang kan dia nggak mampu kuliah nih. Nah kita tanggung dia, jadi kita udah bina dia dari IKJ, mulai membina promosi itu sejak dia kelas 2, kelas 3, datang ke sekolah-sekolah. Nah itu tugas yayasan. Itu tugas yayasan. Jadi sehingga anak ini tuh yang mau punya seni dari SMA 1 pun dia udah tahu nih, kalau saya bisa masuk IKJ nih, dibiayain oleh Pemda DKI. Nah dia semangat. Kadang-kadang anak-anak kan ya kayak cerita kampung saya lah. Kenapa SMA jadi payah nilainya? Dia bilang, kau anak tauke kan pasti kuliah. Kalau saya bukan anak tauke mana mungkin kuliah. Nah dia harapannya jatuh. Tuh aku dari kelas 1. Saya pikir wah saya mau seni ini. Lalu IKJ aja deh. Nggak ada kuat di kuliahnya. Nah itu ada kami merencanakan itu untuk bekerjasama dengan SMK itu Pak. Jadi SMK hari ini Pak, yang boleh saya laporkan, yang masih kurang fasilitas gurunya, ya audiovisual Pak. Nah jadi memang nanti IKJ akan mengeluarkan apresiasi. SMK itu yang pegang KJP kita terusin. Ini salah satu ikatan dengan IKJ pegang sama premi tambahin Pak. Banyak Bu orang anak SMA yang udah kelihatan moncer itu banyak. Dan yang menang di KANS belum pada lulus tuh Bu, kecuali satu sutradara yang menang di KANS kemarin. Kamera belum, editor belum, semua belum lulus. Udah menang di KANS. Pak Gubernur bakal ngiri mereka Pak nanti ya. Bagaimana? Bagaimana? Tingkat yang 3, 4 gak ngiri mereka Pak. Kalau dapat KJM. Bukan, masalahnya gini. Kalau misalnya saya di SMK nih kali ini Pak ya, kan saya juga menghadapi D3 S1 kan mentoring Pak. Kita mentor. Mengapa kita tidak luaskan mentor itu ke SMK? Nggak usah guru yang sudah lulus. Misalnya saya titipkan anak D3 ya, untuk menjadi pembimbing-pembimbing mereka di sekolah. Sekarang ini mungkin saya sudah dapat undangannya dari DKI bahwa saya harus menjadi penentu dari hasil mentoring teman-teman itu untuk urusan pertunjukan Pak. Artinya kan sudah dijalankan oleh DKI. Nah sehingga dengan andai kata nanti window-nya dibuka lebih kepada SMK dengan surat dari DKI dan kami ditugaskan oleh Pak Gubernur, ya kan? Saya pasti yayasan akan melakukan itu karena D3 saya juga daripada dia nggak bisa bayar kuliah karena kurang duit kan bayar, kan dapat dong duit dari ngajar anak-anak itu. Nah jadi persoalannya bagi saya melihat yang agak berbeda pendapat dengan Pak Rektor yang sebelumnya itu, harapan tuh ada kok, asal kita mau membukanya kan begitu. Nah jadi melihat yang semacam itu, laporan saya itu hanya sekitar itu Pak. Sebab kalau menurut kita misalnya tentang UP dan sebagainya itu bisa kita kerjasama lah. Bagaimana itu papan board yang besar di tim itu jangan kosong melulu. Gara-gara terlalu banyak syarat atau gimana kan, itu juga kan malu juga Pak. Bayangin tim gak ada isinya, kan bingung kita. Itu jadi melihat yang semacam itu saya betul mesti pikirin. Jadi kebenaran pribadi udah gak ada deh Pak, hari ini saya percaya banget.
yuk kebenaran bersama deh, kita kerjasama duduk, dan saya berjanji ya hari ini ya, di bawah kepemimpinan saya yayasan ini, memang sebelumnya saya tanya, kok lu kerjasama sama Bambang sih? Kok bukan sama Ciputra? Kan gitu. Kok bukan sama orang-orang kaya? Mereka emang punya duit, cuma nggak pernah rapat. Bambang ini karena belum tentu, nggak ada di kita yang bersih 100% kan Pak? Kita kan punya salah juga semua. Kenapa nggak belajar di kesalahan? Kan gampang. Yuk, sama-sama. Kita tidak dilirik sama orang. Kita sama-sama. Nyatanya, dalam 3 bulan ini, dengan uang rakyat kita tahu, uang DKI kita tahu, saya nggak akan ragu-ragu lagi minta seperti ini misalnya. Kalau namanya subsidi itu kan begini Pak, dari daerah tinggi terus ke bawah, dari kami dari bawah kan, lama-lama nggak perlu lagi subsidi kan begitu. Nah ini kalau diputus di tengah misalnya ya, nah itu juga saya minta pertimbangan Pak Ahok. Kalau toh ada harus istilahnya ya, tadi subsidi bagi mahasiswa sudah bagus. Tapi memang Pak, kalau saya harus ngutang tiap tahun tuh, itu juga saya belum tentu. Hari ini mungkin saya orang masih hormat sama saya. Tahun depan aku nggak tahu orang masih hormatnya sama saya, nggak tahu. Malah saya waktu ketemu Ciputra dibego-begoin sama dia. Yang men, lu kan sutradara hebat, lu kan pemain favorit gue, ngapain jadi ketua yayasan? Satu-satunya jalan ketua yayasan cuma satu, gempur Ahok. Buat apa? Itu kan yang punya Ahok, kenapa minta ke gue? Kan yang punya Ahok tuh sekolah, lu ngapain datang ke gue? Kebetulan sekretaris saya ikut, lu dibayar berapa sama Selamat? Kan gitu. Jadi pas waduh, malah dimarahin. Saya kesel, teater dia tuh cuma habis berapa miliar, gitu, tim habis berapa, wah, langit sama Bumi jelas. Tapi kita jangan kebangga dulu Pak. Bapak perintahin imam untuk tetap banyak pertunjukan Pak. Iya, kita Iya, suruh. jangan sampai kita nggak punya pertunjukan. Bagaimana? Banyak juga pertunjukan. GKJ sih juga oke lah. Untuk melawan Ciputra. Nggak bisa Pak, dia saya di Jakarta ya, yang terbaik itu dia terbaik. Punya dia lah. Kita habisin duit gitu banyak, terlalu baik, maaf lah itu sih. Terus yang satu lagi yang punya gereja reform itu loh, Aulia Symphony Orkestra. Iya, betul. Wah itu juga. Dia bangun, jadi kalau orang memang punya hati bangun, duit kecil pun jadinya. Dalam hal ini aku rada berbeda pendapat sama kamu. Mau bangun tim. Lebih banyak orang yang nggak mampu daripada orang yang mampu. Masih banyak pertunjukan yang diperlukan. Di sana orang nggak bisa bayar gratis Pak saya. Terlalu mahal. Masuk Ciputra nggak bisa bayar gratis. 275 juta. Ya tahu dia memang Mungkin saya. apalagi mau solusinya nih kita. Solusinya sederhana. Pertama, Gimana oke kan gitu. Pertama saya tetap memegang apa yang Pak Gubernur bergariskan, transparansi. Itu aja. Ya, itu satu. Yang kedua, saya tetap ingin Pak Gubernur juga dengan segala realitas hidup yang ada, kalau anak disapih sebelum waktunya, itu juga bisa sakit jiwa, ya kan? Anak itu bisa sakit jiwa. Nah, kalau toh ada kebijakan tidak bisa itu hibah terus menerus. Nah, kan kita cari jalan lain untuk ini. Saya dan Luki dan mungkin nanti rektor baru akan memiliki satu tugas bekerja sama dengan siapapun yang ada di sini untuk mencari jalan keluar. Kalau bikin organisasi baru kayak BLUD segala macam itu memang bagus. Cuman sepertinya fungsi senimannya tergeser, Pak. Fungsi seninya tergeser, ya kan? Nah, tapi kita carilah jalan keluar. Bukan nggak mungkin nggak ada jalan keluar. Dia bantu, maksud saya bebek Hibah tidak bisa terus menerus Iya. itu. Ada komanya. Komanya itu apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan dia bisa Pak. Jadi misalnya kayak kita punya tim, ya kalau butuh perda masukan ke kebudayaan ke apa itu bisa Pak. Jadi terus menerus kita biaya. Yang penting Karena ini bagian dari sekolah kita. Iya. Tapi harus ada nyantol di peraturan perundangan itu. Salah satunya caranya mungkin lewat perda.
budaya. Kita kan rencana revisi undang-undang kita tuh Pak, kekhususan DKI, ada masukan di situ. Untuk seni apa kita taruh di institut yang resmi. Yang punya kita, nah, itu bisa. Jadi pembiayaan bisa. Enggak. Ya betul dong, kata Ciputra kalau gitu ya, itu punya gubernur bukan punya gubernur. Habis kemarin aku punya masalah, aku mana tahu. Itu dia. Jadi Enggak lah. Enggak. Maaf, usul aja. Mungkin di revisi undang-undang itu nanti dimasukkan perguruan tinggi IKJ kali dia disebut Nah, namanya. jadi karena gini Bu, ini juga kita agak susahnya. Masih panjang lah, percaya masih. Iya. Maksud saya soal revisi undang-undang ibu kota mau saya bicarain lah. Bisa-bisa aku udah selesai lah belum jadi. Nggak usah percaya lagi tuan lah, saya gimana caranya. Nanti saya Nggak boleh cek dicabut. dari ininya deh, dari peraturan itu Pak. Ya pokoknya sih jangan Karena yang Ada dua tadi, orang lain juga masih ya. ada hibah, masih ada lagi dikasih. Iya, yang kalau yang itu tadi KJMU ya Pak. Yang agak sulit begini Pak, perguruan tinggi itu urusan pemerintah pusat, bukan urusan pemerintah daerah. Nah, saya Nah, jawabnya itu ya. Makanya tidak hanya di DKI, hampir di seluruh Pemda itu melalui hibah, harus melalui hibah Pak. Nah, ya alternatifnya salah satu mungkin nih Pak, IKJ diambil alih oleh Dikti, tetapi dari segi pendanaan DKI mempunyai semacam komitmen ke pemerintah pusat, pembiayaannya kita memberikan hibah ke pemerintah pusat untuk diteruskan ke IKJ. Jadi kalau seperti itu bisa. Oh, maksudnya diambil alih itu. Jadi perguruan tinggi ini Di negeri itu yang sebetulnya Pak ya. karena itu Sebab urusan pemerintah di pusat. dalam kopertis harus memiliki yayasan. Sedangkan UI kan nggak perlu. Iya, ITB kan nggak perlu, Pada, ya kan? Iya. Karena langsung kepada pemerintah pusat. Betul. Nah dengan adanya yayasan ini sebetulnya ini kan wakil rakyat, wakil masyarakat. Jadi bukan punya DKI dalam pengertian kiat politiknya ya. Kiat politiknya bahwa yayasan itu adalah wakil DKI untuk memiliki IKJ. Dan masyarakat yang memiliki itu. Itu kopertis memberikan garis bawah tentang perlunya yayasan untuk kopertis, untuk swasta. Nah, kami di swasta. Nah, karena kami swasta dan bukan negeri, maka kami di bawah kopertis. Nah, kopertis ini syaratnya perguruan tinggi menurut Cahyokumolo kan tidak boleh punya, DKI tidak boleh punya perguruan tinggi. Urusan pemerintah. Tetapi karena kami yayasan adalah masyarakat, maka saat itu Pak Jokowi dan Pak Volker waktu itu ya memberikan satu jalan keluar seperti ini, bahwa yayasan itu adalah wakil masyarakat ya yang dipercaya DKI untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh DKI. Sebab teman-teman yang sudah di-ISB-kan Pak, dia nggak tahu rektornya siapa, dikirim dari pusat, dia nggak tahu bakal ngapain, dikirim dari pusat. Saya pikir harus dipikirkan soal tugas budaya kali itu. Iya, budaya dari situ. Iya. Ya, maksud itu Makanya yang harus kita caranya. sambung itu Pak nanti sama biro hukum. nah, Sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan, Itu aja. boleh Pak. dia nggak usah tunggu Ya, undang-undang. saya nggak tahu lah Pak. Ya, jadi saya boleh menyambung ya Pak ya. Ya. Saya di bidang akademik memang menjalankan sehari-harinya kan. Karena kita perguruan tinggi swasta memang harus ada yayasan. Udah geser ya? Aku masih geser Iya, Pak. Pak. Masih, mau lagi geser lagi. Udah geser mama semua nih. Oke. Gak apa itu aja, intinya kan udah jalanin aja. Ibu jalanin. Kita mau coba promosi anak sekolah tadi kan ibu, tapi yang hibah ini bukti bagus Betawi boleh dapat hibah, ya kan? Karena ada pakai Betawi gitu loh. Ingat Jakarta, Tahu juga Pak. Iya, Betawi bagian dari Jakarta. Itu aja Pak. Ya Pak nanti kita sama biro hukum. Hibah lagi, ini bagian Pak yang usul aja. Yang itu boleh Pak, walaupun kita kan selama ini memberikan juga beasiswa. Ya KJMU. Jadi KJMU itu nggak cukup, Iya, nggak cukup. Tapi kalau itu sangat membantu juga kalau Nanti harus bisa kerjasama juga, bahwa tugasin apa-apa ini langsung
Dirancang bersama sekarang. Jadi nanti ini akan saya kasih ke Pak. Yang 2017 udah masuk belum? APBD 2017? Sudah diusulkan. Sudah kan? Jangan lewat lagi loh. Jadi banyak ilmu perkeliruan ini di kampung saya. Ilmu perkeliruan ini. Jadi saya mau sampaikan untuk yang perguruan tinggi IKJ ini memang swasta dan kita sehat gitu loh Pak, yang makin kesini dan kita secara aturannya mengikuti kompetisi tadi Pak Diki dan sementara pendidikan tetap di DKI. Jadi kita terus sebenarnya sehat. Di antara Prapanca, Tantula dan sebagainya itu Pak, DKI itu dan di drop 200 sekian, IKJ masih ada. Jadi kita sehat Pak. Dan kita terakhir menerima mahasiswa itu 560 Banyak. tahun ini ya. Setahun. Iya, ini per tahun baru kemarin kita terima dan itu kan lahannya juga gitu kan Pak ya. Terpegang lahan dan Kan rencana mau pindah ke kota tua itu bangunan Tambahan. tambahan. Tidak cukup bersatu semua. Satu fakultas Pak. Ya. Tambahan. Dan gini, kalau masalah pembangunan itu memang agak panjang diomonginnya, tetapi kelihatannya Kalau pembangunan ngajuin hibah lagi. iya. oh, Ya. Ngajuin lagi hibah itu di bagian ini. Tetapi Bisa. ide membuat, karena kita ini vokasi, ide untuk membantu pemerintah DKI menghidupkan kota tua itu jauh lebih dekat, ya, jauh lebih dekat. Karena misalnya ya, Sanggar Film selama terakhir itu bikin film, Riri Reza bikin film, itu penduduk datang Pak. Sardono bikin workshop di depan museum wayang, siapa yang nggak mau datang? Memang ada turis yang ada, tapi kelihatannya kan masih pada level yang bawah ya, yang naik sepeda ontel dan macam itu ya. Nah jadi persoalannya bagi saya mengembangkan kota tua ya nggak jangan dicibir lagi lah, pusing gua, Udah itu. ya kan? Udah Bu, saya izin Pak, Pak Gubernur, untuk yang 500 masa baru ini bisa nggak Pak menggunakan KJMU Pak? Kita 560. Tapi 560 itu ada dari daerah lain sih Pak. di Jakarta ya, Dari Pak Jakarta. Jakarta aja, oke. Yang Mesti buat yang selesai. lagi. Belum bisa. Kaji Belum bisa. Keluar itu nanti. Kan dia udah cukup ada hibah sekarang. Udah. Iya. Dia bikin Ini tahun ada depan. tahun depan. Nah ini saya bikin restra nih Pak Michael, saya bikin restra 2016 ini penetrasi kayak gini, 2017 kita melangkah pelan-pelan. Saya berpikir 2020 Pak Ahok dan mungkin penggantinya Pak Ahok nanti akan bangga dengan IKJ. di Sparkuta itu. Analisa. Ya nanti apa Siapin, ke termasuk gedung. Pak lihatin aja. Kita Hasilnya. bikin ini yang paling bagus di Indonesia. Iya dong. Kalau itu garansi Pak. Masa paling nama Jakarta. Ya. Saya mau terakhir Pak, Pak khawatir Pak. Oh enggak deh. Banyak gagasannya Pak. Ya nanti keluarin lagi gua orang Jogja. Orang Belitung sebagai Oke Bu, terima Pak kasih. Jarod. Kalau kata Bapak saya itu Pak Jarod, anak Pak Jarod. Ya, oke. Roy, Oh iya, minum. mau tahu juga? Sendiri. Ini kan. Apa? Iya. Oh, cuma jangan belum. Ya, kita izin itu yang Ya, Oh, iya.